Padahal bokap gua dibaca juga kagak itu kertas. Baru bokap gua. Nggak salah lo, Ya, nurun. ini masih rezeki. Kembali lagi sama gua Rif El Guero di Rif El Guero TV. Jangan lupa subscribe channel ini dan silakan komen enaknya dengan selebriti siapa lagi gua akan ajak makan-makan sambil bincang santai. Kali ini gua ada di rumah seorang selebriti yang sudah tidak asing lagi, seorang multi talenta, dan gua akan ngajak beliau untuk bincang-bincang santai sambil makan-makan, oke? Mau tahu siapa? Rif El Guero TV. Rif El Guero TV. Subscribe. Makan-makan dan tentunya gila, di episode kali ini gua bisa langsung datang di kediamannya seorang selebriti bertalenta, sangat multi talenta. Model sih gua awalnya kan. Model Ya, itu. dunia modeling sih gua fokus. Dunia modeling. Karena kan gua awalnya itu dari Kenapa lu dari dunia modeling tahu-tahu ke dunia pelawak, kenapa itu? tadinya mau ke dunia panah, cuma kan Dunia dioper panah. ke dunia hampa, akhirnya ke dunia ini. Ya. Jadi gitu. Udah selesai? Udah. Oke. Deddy Cagur. Wow. Deddy Cagur. Kita tentunya pada episode kali ini, Kang, sengaja gue nyiapin makanan biar kita bisa sambil nyantai, Kang. Sebenarnya Rif El Guero TV itu konsepnya makan-makan sebenarnya. Makan. Jadi biar kita situasinya lebih santai lagi sambil ngobrol-ngobrol, kita sambil makan ya. Gila, makan sebanyak ini, Bro. Iya, dan ini khusus lu yang ngabisin. Ready. Khusus lu yang ngabisin. Gimana nih? Waduh. Sampai kita ngobrol-ngobrol santai nih, kita Ya. mulai dulu nih. Jadi seorang Deddy Cagur nih ya. Gue bisa bilang kenal Mas Denny itu 2014 ya. Bisa 2014, ya udah lama kita, Bro. Tahun yang lalu, udah Bro, ya. lama, iya. Nah, ini mau jujur-jujuran nih. Lu Iya. kesan pertama ketemu gue itu 2014 itu gimana nih, Pak? Lu ngelihat gue bocah ingusan yang lagi butuh duit jajan. Enggak, kita kenal di sebuah acara, lu jadi peserta, gue host. Oh gitu. Ya. Bukan yang gini bukan? Bukan, jadi inian acara game show gitu. Oh iya, game show. Iya, Nah, iya. jadi ini Arif juga, ini keren sih. Dia adalah salah satu orang yang berada di belakang sulap-sulap gue. Nah, ini gue demen nih kalau kayak gini. Gue nih. banyak nanya sama dia tentang seni sulap. Dia salah satu orang yang ngajarin gue sulap juga. Gue seneng sulap tuh udah lama, makanya pas ketemu dia ternyata seorang pesulap. Gue banyak nanya-nanya juga. Gue banyak pesen alat sulap juga dari lo. Iya. Dan gue diajarin trik-trik sulap gitu. Jadi gue lumayan punya banyak koleksi alat-alat sulap. Beberapa dari Arif. Keren. 2014 ya, 2014. sampai kita memulai hubungan sampai sekarang gue masih keep kontak. Kita menyantai gini Siap, dong, sambil siap. makan, Kang. Nah, ini jadi emang kita ini kontennya sambil makan-makan juga sebenarnya, Kang. Sambil makan-makan, sambil ngobrol-ngobrol. Nah, itu Ya, konten lu tuh emang makan, Bro. pasti makan, harusnya makan. Tapi cocok sih sama casing lo ya. Sama casing lo. Konten makan cocok. Kalau gue gimana orang percaya gue Kang makan, badan gue ceking. Oh gitu. Nah, Kalau lu percaya orang lu tukang ini makan. kita bicara pertemuan pertama kita nih. Jadi Siap. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. gimana ya? Gue sih cukup berkesan ya ketemu seorang Deddy Cagur yang menurut gue dia ini seseorang yang sangat menghargai. Dia tuh menghargai orang tanpa melihat kasta. Memang gue pengen ngorek-ngorek siapa lu kan di sini kan sebenarnya kan. Ya, Udah ya. pengen banget gue wawancara Kang Denny nih, gue harus gitu. Gak, lu tuh seorang selebriti yang loyal terhadap rekan-rekan selebriti lu yang lain, Kang. Bisa lu ceritain tuh, Kang? Intinya sih gini. Gimana? Kalau lu bilang tadi, gue nggak ngelihat orang segala macam. Gue mau gimana mau ngelihat orang, dulu aja gue pernah susah gitu. Gue pernah hidup sangat susah. Alhamdulillah Tuhan memberikan gue jalan sampai akhirnya sekarang semuanya di kondisi saat ini.
gue sangat bersyukur. Makanya kalau mau dibilang belagu, gue malu sama gue dulu gitu. Kalau gue sekarang mau belagu, gue malu sama dulu. Kecuali gue lahir dari orang kaya, dari orok gue kaya, mungkin gue akan belagu enak. Karena gue nggak pernah susah gitu. gitu. Kalau sekarang gue mau belagu, malu sama dulu gitu. Karena lu pernah ngerasain bener-bener pahitnya hidup, susahnya ya, hidup kalau gitu, ada orang ngeluh susah, gue pernah di titik itu gitu. Den, gue nggak ada uang, anak gue harus minum susu gitu. Gue pernah di titik itu, yang emak bapak gue bingung, kita hari ini bisa makan, besok belum makan, mau makan apa kita nggak tahu karena duitnya belum kelihatan. Itu gue mengalami itu dulu setiap hari bertahun-tahun gitu. Makanya kalau ada orang ngeluh susah, temen siapapun lah, ya gue pernah di sisi itu dan gue bersyukur. Kalau gue bisa bantu, kenapa enggak gitu. Dan memang dari beberapa video lu yang di YouTube itu yang gue lihat menyentuh hati gue banget sih. Maksudnya tuh yang mana bro? Lu ngasih lihat lu pernah tinggal di kontrakan dan lu tuh tidur tumpuk-tumpukan nih waktu itu ya. Itu kisah nyata tuh, nggak dilebih-lebihin banget. Bahkan gue beruntung, kontrakan-kontrakan gue semuanya masih ada. Oh ya? Nah di channel itu kan, di channel gue yang judulnya gue pernah ngontrak di sini. Satu-satu gue datangnya, yang pertama kali gue datang ke Jakarta, gue ngontrak di tempat itu. Temboknya tuh dari kantong semen yang dicat. Serius lu? Jadi bilik. Yang bilik, kantong semen ditempel dicat. Karena kalau tembok kan mahal. Iya. Kalau bilik kan kelihatan usang banget. Nah ini dalamnya bilik tapi disatuin pakai cat. Lu tau kardus semen nggak sih? Yang kertas kayak kertas sampo coklatnya? Karton sih lebih tepatnya. Iya bener itu. Yang bener lu. Itu ditempel dicat biar kelihatan kayak tembok, kayak penyok-penyok. Gue pernah tinggal di kontrakan itu yang sebulannya harga 125. Tahun berapa tuh? 125.000. Gue tuh SD kelas 5. SD kelas 5 yang kalau orang pulang sekolah gue ngumpet karena malu gue belum sekolah. Karena saat itu gue harus menunggu surat pindah dari sekolahan gue yang lama. Gue nganggur sekitar 6 bulan. Gue tidak sekolah, nunggu pindahan atau tahun ajaran baru, akhirnya gue sekolah lagi. Dulu selama 6 bulan itu tiap orang pulang sekolah gue ngumpet, gue malu. Karena gue gak sekolah. Oh berarti lo emang udah dari kecil ngerantau, udah di Jakarta ya, hidup dari nol. Nah itu kan bicara masa kecil lo yang memang waktu itu lo belum menyentuh dunia entertainment ya? Oh jauh belum. Lo menyentuh dunia entertainment itu tahun berapa dan gimana keadaan lo saat itu? Masih susah, masih tinggal di dalam kontrakan. Kontrakannya udah pindah yang ke-5 kali. Serius? Bener. Gue kuliah, gue PKL aja, murid-murid PKL SD gue, SD waktu itu gue PKL. Waktu gue kuliah, gue ngajar les privat anak SD. Nah, tapi berjalannya mata kuliah, akhirnya gue PKL di salah satu SMK 40 di Hutan Kayu. Gue PPL di situ ngajar. Murid-murid gue cari tahu nih, ada 6 orang kalau nggak salah tuh. Ngajarnya semenya, cewek-cewek. Udah. Cari tahu alamat gue. Sampai datang ke kontrakan gue, rumahnya Pak Denny, gimana Pak Denny gitu. Ketemu, gue pulang kuliah waktu itu, gue ngeliat di ruang tamu udah ngumpul tuh cewek-cewek SMA, SMK, 6 orang. Pak mau apa? Enggak, kita mau nanyain ini, waktu itu ada urusan apa gitu sama mata pelajaran mereka. Itu gue masih tinggal di kontrakan sempit yang dan itu ruang tamu, kamar, dapur. Gue ngambil 2 petak. Tahun berapa tuh Pak kira-kira? Itu gue kuliah bro, gue kuliah aja masuk angkatan 96, 97. Nah awal-awal cabur ikut lomba itu gue masih ngontrak. Jadi bener-bener rumah pertama gue beli itu adalah rumah hasil ngelawak. Dan waktu tahun 97 itu waktu murid-murid gue datang ke rumah gue, itu gue masih tinggal di kontrakan. Nah, dari cerita kontrakan yang belakangnya kali. Serius lu, banjiran dong? Belakangnya kali, jadi kalau hujan gue telat nutup lubang WC, kotoran di dalam kali masuk. Ini kita cocok pakai air enak. Jadi lu kalau lu dulu kita udah kenal, lu gue ajak ke rumah gue, kalau hujan telat tutup lubang WC, lu ngeliat sajadah ngambang di rumah gue. Warga-warga kali yang berwarna-warna itu masuk ke dalam. Asik gitu ya, segala macam ampas-ampas sisa masuk semua itu. Gue sudah akrab sama mereka lah, kadang gue ngobrol gitu. Goblok. Nah, istilah nama cagur itu, lu kalau mau tahu semuanya,
Denny Cagur, calon guru, bener nggak? Nah, Bener nggak? Cagur itu calon guru. Dan lu pernah menjadi seorang guru sebenarnya kan? Iya, kenapa namanya Cagur? Karena grup pelawak itu kita buat waktu kita kuliah di IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang notabene semua mahasiswanya adalah Cagur, calon guru. Oh. Karena kan lulusan IKIP endingnya akan ngajar, menjadi guru. Semua temen gue rata-rata mengajar di sekolah. Kalau sekarang gue tidak menjadi pelawak, gue pasti sekarang lagi pulang di rumah istirahat baru pulang ngajar. Iya. Kalau mau nyari tambahan gue akan buka privat di rumah atau gue datang ke rumah murid gue. Iya. Gue aja. Mungkin gue sekarang akan lagi ngajar kalau gue nggak ngelawak. Gila, seorang Denny Cagur. Bahkan dulu waktu ujian skripsi, dosen pengujinya nanya gini, gue udah mulai ngelawak, Iya. tapi belum ngetop. Ya, Ah. punya acara TV tapi belum ngetop kayak sekarang. Masih awal-awal berjuang. Dosen gue nanya gini, ini kamu mau jadi pelawak atau mau jadi guru? Kalau mau jadi pelawak, nilainya ibu mau kasih B. Kalau mau jadi guru, ibu mau kasih A. Gue bilang gini, Bu, kayaknya enakan ngajar, Bu. Saya akan Oh, lu jadi- sempat ngejawab itu tuh? saya akan jadi guru aja, Bu. Oh. Udah nilainya udah keluar nih. Udah Apa keluar. nilainya dong? Kasih tau Udah dong. keluar nilainya A, gue dapat nilai A. Ah, oke. Karena waktu ujian juga lancar, gue bisa ngejawab semuanya. Pas udah dapat nilai A, gue bawa nilainya ke ruangan dosen itu. Bu, kayaknya saya mulai berpikir gimana ngelawak biar seru. Kamu ya, Bu. Jadi itu lumayan pengalaman luar biasa tuh ya untuk menuju karir lu di entertainment, Kang ya. Iya, iya. Nah, jadi balik lagi memang seseorang Denny Cagur yang dia bilang sendiri, gua nggak berhak belagu sudah karena gue sendiri udah ngerasain pahit-pahitnya hidup zaman dulu ya. Iya. Jadi kayak mau sombong itu mikir gitu, Malu. malu gitu ya. Nah tuh, seorang Denny Cagur aja bisa malu gitu loh, buat belagu aja dia mikir gitu loh. Di persahabatan kalian tuh memang Amin. Ya. Buat gua teman teman adalah orang yang mau berbuat apapun untuk kita. ya. Nah, itu pun berlaku untuk kita kepada dia. Jadi jika gue udah berteman, ya kita benar-benar berteman. Gue nonton lo waktu di mall. Di mall mana nih? Di mall gue nonton lo. Kasih lihat di mall nih, di mall. Gimana waktu itu pertama kali? Itu baru pertama kali apa? Iya. Terus gue yang gue ada acara juga gue ngajak lo. Ya, seperti itu. Pokoknya kalau bisa saling support kenapa enggak? Gitu. Ya pokoknya banyak kesan-kesan yang gue dapat dari Kang Denny lah, ibaratnya gue dikasih kesempatan beberapa kali untuk bisa tampil di acara TV menjadi bintang tamu juga sama Kang Denny ya. Dan itu luar biasa di situ. Nah, Kang, Lu makan lu, gue udah berapa biji nih? gue lapar ya. Enggak. Kan beban kita harus habis. Nah, dari bicara lu sebagai seorang pelawak nih, ini orang bukan acara lawak doang. Jadi tuh sebagai seorang host, gue nggak pernah ngeliat Denny Cagur tampil di acara yang kagak stripping semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak pernah nggak stripping bro. Semuanya stripping tiap hari. Amin, amin. Dan yang sering gue tonton seorang Denny Cagur ini di sebuah acara TV, gue lihatnya selalu menjadi seorang leader bro. Kenapa tuh ya? Itu pencapaian yang luar biasa sih, hampir setiap acara sih kalau gue lihat ya, lo menjadi seorang leader tuh. Iya, cuman kadang ya lo akan kerja lebih capek. Ya, itu udah pasti. Lo akan bekerja lebih capek. Lo akan ada kalanya pengisi acara ada 5 nih, host ada 5, Wah, pelawak ada 5, atau segmen ada 5. Tapi di saat host ada banyak yang di briefing cuman kita, udahlah gue briefing Denny aja, kita juga di sana jalan. Pelawaknya ada 5, yang di briefing jujurun ntar gini. Kadang gue mikir gini, gantian dong, gue kan pengen juga. Di sisi lain tuh ada game, satu hari lu mainin game ada 5 game, ada 5 segmen, 5-5-nya nge-game. Dan 5-5-nya lu nge-lead. Kan ada kalanya leader kan harus menguasai lebih bro. Harus tahu rules, harus bagaimana mengolah konten menjadi menarik, itu tugas leader tuh. Nah dan itu rata-rata di semua acara gua, mulai dari Dahsyat dulu, YKF, OPJ,
Sekarang alhamdulillah Dahsyat ada lagi. Wah. Dan itu selalu gue gitu. Gue sendiri nanya ke tim, lu kenapa sih? Gue kan pengen juga jadi peserta yang bisa santai-santai. Akhirnya gue tinggal mainin, ngejawab soal. Enggak bang, kalau bukan lu yang bawain berantakan. Pasti itu. Kalau bukan lu yang bawain berantakan, atau pesan-pesannya nggak masuk, atau rulesnya tidak berjalan gitu. Karena kan wibawa segmen, wibawa acara, lu tetap gue harus menjaga bagaimana game yang berjalan itu tetap fair di mata penonton, di mata peserta. Jadi itu menjadi sebuah tontonan yang menarik. Nah itu tanggung jawab gue untuk membawakan konten-konten itu. Dan di mata mereka, para tim kreatif TV, gue bisa membawakan itu. Makanya selalu gue. Ini berarti secara nggak langsung memang di setiap acara TV ya, lu sangat diandalkan ya? Ya, diandalkan sekali dalam hal untuk menjaganya acara TV akan berjalan sesuai rencana dan tidak akan kemana-mana hasilnya. Kapten lah, bisa dibilang kapten lah ya. 5 segmen, bulan puasa 7 segmen, gue istirahat cuma 1. Bisa pemain yang lain ada 2-3 segmen istirahat, gue cuma 1 segmen, itu jatah gue makan buat sahur. Karena selebihnya gue non-stop dari awal. Opening gue udah teriak-teriak sampai akhirnya jangan kemana-mana, tetap di opening gue jangan kemana, dan itu sampai berlangsung closing sampai nyanyi-nyanyi itu dulu, gue masih ingat itu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. 7 acara sehari dari pagi. Iya, dari pagi. Dan waktu itu memang kalau nggak salah sempat ada acara buka puasa ya, sampai lu minta ruangan buat lu istirahat. Ada kasurnya di situ ya. Waktu itu ya gue ngeliatnya. Jadi dari sahur, waktu itu dari sahur gue cuma ada waktu tidur 1,5 jam sebelum akhirnya gue dibangunin sama asisten gue. Bangunin, siap-siap sebentar, langsung di briefing, langsung live lagi. Gue sering banget, beberapa tahun gue pernah tidur cuma 2 jam, tidur lagi sejam, lanjut lagi syuting. Tapi kesehatan ada yang mantau itu waktu itu ya? Gue bersyukur nih masih seger, karena gue termasuk orang yang gampang tidur. Jadi perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain aja gue bisa tidur ya. Dan menurut gue tidur gue selalu berkualitas. Wah bener-bener tidur. Gue selalu bilang sama orang-orang sekitar gue, asisten dan tim manajemen, kalau belum waktunya briefing jangan pernah bangunin gue. Jadi mereka tahu kalau gue lagi tidur udah pada Kang Dede briefing udah kumpul belum, ditanyain. Maaf ya, baru bangun tidur, kasihan. Ntar semuanya udah kumpul, Kang Dede gue bangunin gitu. Karena mereka jagain tidur gue lumayan nih biar dia istirahat gitu. Udah pada kumpul, udah datang semua baru bangun. Kang Dede, itu gue langsung bangun, duduk sebentar, minum, jalan briefing. Dan itu bertahun-tahun gitu. Nanya karir lu sebagai awal mula di selebriti nih Kang. Itu tahun berapa? Bener-bener lu memulai karir itu tahun berapa? Boleh tahu nggak acara TV pertama lu itu apa? Pertama kali memulai semuanya adalah untuk lomba tahun 97. RCTI ngadain lomba lawak humor ala mahasiswa tahun 97. Gue masih mahasiswa semester 2. Narji masih mahasiswa. Sabto, personel cagur pertama juga waktu itu masih mahasiswa. Kita semua mahasiswa yang sama. Mas Sabto, iya. Gue lagi nyari Narji nyari gue. Melihat pengumuman itu, gue ngeliat di rumah. Narji juga nonton di rumah malamnya. Gue nyari Narji, bawa alamat pendaftaran sambil nyatet. Gue lihat promo itu, karena gue tertarik di dunia lawak. Gue catat tuh alamat pendaftarannya. Narji malah udah nyariin gue, sudah bawa pamflet, brosurnya Narji udah bawa. Jadi Narji udah nyatet alamatnya langsung ke kantornya, karena kantornya dekat Lebak Bulus, arah dia berangkat. Iya. Rumah dia kan Pamulang ke Lebak Bulus dulu, baru ke kampus ke Romangun. Nah gue di kampus nyari Narji nyari gue. Ci, ada lomba lawak nih, alamat pendaftarannya. Wah ini gue nyariin lo, gue udah bawa pamfletnya. Dari situ gue sama Narji udah ketemu, sama-sama nyari, jodoh kali ya. Nah di situ kita nyari satu lagi, siapa ya Ji? Nama grupnya belum ada buat ikut lomba lawak. Kita cari cowok aja, siapa ya? Waduh satu lagi, gue bilang ada temen gue nih suka bercanda juga nih, namanya Sabto. Temuin, ngobrol, jadi apa nama grupnya? Usulnya dari Narji, Cagur. Oh Narji, bener ada yang usul gitu. Nama Cagur itu usulan dari Narji. Nah acara TV pertama kita chatting itu usulan dari gue. Hidup jangan diambil pusing. Antara urusan yang genting, gak perlu basa-basi. langsung aja kita chatting. Gila. Tahun berapa itu ya? Itu acara TV pertama. TPI bukan dulu tuh? Acara TV pertama Cagur, stasiun TV-nya masih TPI. Nah, nama acaranya chatting, canda itu penting. Canda itu penting.
Itu waktu itu formasi awal Mas Sabto ya. Nah terus kayak ada Bedu, ada si Wendy, itu tahun berapa tuh mulainya tuh? Nah, formasi awal Cagur untuk lomba HAM itu tahun 97, gue Narji Sabto. Akhirnya berjalan, kita juara 3 nasional. Job MC di kampus banyak, lumayan megang duit. Pertama kali megang duit gede 3 juta bagi 3, hadiah lomba itu hadiahnya 3 juta bagi 3. Sebelumnya dipotong dulu sama buat uang transportasi, makan anak-anak penonton, bayar Kopaja. Akhirnya megang satu orang 750.000. Itu uang besar gue pertama, gue kasih nyokap semuanya. Tahun berapa tuh? Itu tahun 97. 97 gede segitu. 97 gue megang uang pertama 750.000, uang hasil ngelawak pertama kali itu. Mulai itu baru MC dibayar 75.000, dibayar nasi kotak, dibayar stiker. Nggak dibayar, panitianya kabur, kelar manggung, anjing mana panitia nggak ada yang bisa ditemuin. Itu udah hal nggak aneh itu kita Iya. Terus sampai akhirnya kita berjalan 2 tahun. 6 bulan pertama banyak job, setelah itu gaung humor ala mahasiswa mulai turun, kita nggak tampil lagi di TV. Oh sempet ngeredup juga tuh pelan? Oh sempet, akhirnya meredup beneran. Ngedown parah dong lu tuh? Pada kondisi itu Sabto mundur, fokus ke skripsi. Sabto mundur ke fokus ke skripsi, gue nggak bisa nih kalau gini terus. Yaudah gue pengen lanjutin skripsi gue. Nggak tahu kenapa ya, Cagur belum apa-apa waktu itu, cuman baru menang lomba, habis itu udah cuma nge-MC dan tidak ada kerjaan apapun. Tapi satu hal yang menurut gue bagus saat itu ada di gue adalah gue punya keyakinan bahwa memang dunia gue dilawak. Walaupun gue bukan siapa-siapa, tapi hati kecil gue kalau gue lihat ke dalam, gue yakin lawak ini jalan hidup gue. Makanya gue tidak terpikir sedikit pun untuk mundur. Seperti yang dilakukan Sabto, gue maju terus tanpa Sabto, jalan lagi berdua. Akhirnya kita ketemu sama Bedu. Mas Bedu MC di acara Primnas, ketemu Bedu nyeletuk-nyeletuk di bawah panggung, lucu. Kita ajak naik ke atas, manggung cocok. Kelar turun panggung, kita ngomong, gimana mau nggak sih posisinya Sabto jadi personal grup? Mau. Bedu, gayung bersambut, berjalan lagi, ngerintis lagi, ikut lomba di LHI, juara 3 lagi. Setelah itu TPI ngadain audisi buat regenerasinya Patrio. Cagur ikut, ada 98 grup, seleksi alam bla 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 bla. Tadinya mau dibikin acara buat seminggu. Cagur masuk final 10 besar, 7 besar, 3 besar, sampai akhirnya acara itu yang tadinya mau dibikin buat beberapa grup hanya diberikan ke Cagur karena menurut TPI saat itu yang sudah matang Cagur nih, yang sudah siap syuting gitu. Kita bersyukur banget dan akhirnya kita dapat acara TV pertama kali Cagur namanya Chatting Tanda Itu Penting. Itu acara TV pertama kita. Transformasi dari Patrio itu ya. Nah waktu itu Patrio udah di langit, Patrio udah top banget, kita masih di bawah nih. Kita di setup memang untuk regenerasinya Patrio. Karena waktu itu TPI menjadi salah satu TV yang segmen komedinya kuat. Gitu. Banyak acara komedi waktu itu di TV ada. Banyak banget. Duduk Kirun, Asep Show. Empat Sekawan punya acara juga di Amor gitu. Nah, Cagur itu anak bawang yang lagi mencoba mengayuh keberuntungan. Itu luar biasa dari sini TPI ya. Dan kita bertahan 9 tahun atau 7 tahun tuh acara gue. Oh ya? Chatting. Iya lama juga itu ya. Lama. Ya. Di situ gue tuh bener-bener dari nol. Gue nego Kopaja sendiri, jadi kalau mau syuting tuh gue nego Kopaja ke abangnya buat nganterin penonton doang. Ini nunggu apa enggak? Enggak bang, abang cuma ngedrop doang penonton ke TPI. Sampai penonton lu juga yang ngurusin waktu itu? Buat, karena kan waktu itu kita belum bisa membayar penonton per kepala. Dia ngurusin penonton juga guys, ternyata guys. Gue ngurusin penonton, gue ngurusin Kopajanya buat antar jemput penonton. Gue nyari kostum sendiri, bikin naskah sendiri. Iya, besok gue jadi apa nih? Gue jadi anak gaul. Siangnya gue ke mall, gue belanja nyari baju. Nah, itu lo saat itu hitungannya udah superstar lo ya, maksudnya udah punya acara TV lo. Oh punya acara TV. Punya ya. Acara TV tapi kostum nonton lo yang mikirin. Iya, karena kita terbiasa dengan konsep. Kita terbiasa dengan nggak mau menyerahkan ke orang. Kita terbiasa dengan apa nih naskahnya yang mau dia buat apa kita bikin. Kelucuannya di mana kita bedah sendiri. Temanya apa? Besok temanya tentang sepak bola. Kita cari buku tentang bola, referensi, macam-macam tendangan, peraturan sepak bola, luas lapangan. Nah, setelah kita tahu benernya, tulis. Nah, baru kita cari lucunya apa. Dari luas lapangan apa lucunya, dari teknik tendang apa lucunya.
dari peraturan sepak bola apa lucunya, dari pemain, formasi 4-3-3. Oke, untuk kita pakai formasi 4-3-3 nih, strikernya satu aja. Kok satu kan tiga? Enggak, yang satu yang nyerang, yang dua ngedoain misalnya gitu. Jadi gitu. Jadi kita harus tahu benernya dulu untuk kita tahu lucunya. Nah, kelebihan pelawak tuh kan itu. Kenapa pelawak dianggap pintar? Karena dia harus tahu benarnya dulu sebelum dia nyari lucunya. Kalau kita nggak tahu benar, ya nggak mungkin kita bisa bikin melesetin lucunya. Nah, itu kalau yang terjadi sama pelawak-pelawak improvisasi gimana tuh? Nah itu dia ya. Konsep Cagur dari awal memang karena kita kiblatnya waktu itu ke Bagito yang notabene adalah semua materi tertulis. Bagito itu on script semuanya, improvisasi dianggap bonus. Beda dengan Patrio adalah membawa era baru di dunia komedi saat itu menurut gue ya. Oh gitu ya? Patrio itu bermain dengan improvisasi, script cuman guiding doang, ntar masuk ini. Nah era Patrio diadaptasi kayak sekarang nih, OVJ itu Patrio banget. Kita bener-bener apa yang keluar aja di kemampuan lu teruji. Iya bener-bener jam Lu terbang bisa lu. ngelawak apa enggak teruji di OVJ. Nah sebenarnya Cagur memadukan keduanya, konsepnya Bagito sama Patrio. Kita nyari materi seperti Bagito, makanya gue bilang untuk syuting satu episode Cagur perlu waktu 4 hari buat ngebedah materi. Manggil tim, ngebedah dulu sebelum ada tim kreatif. Kita ngebedah sendiri, ngetik Narji kemana-mana tuh ngegemblok mesin tik. Serius? Tas dia gede, ngegemblok mesin tik, ada gantian sama gua. Kalau ada naskah, bikin naskah, keluar di mesin tik, cari perpustakaan, kita ngetik tak tok sampai tengah malam bikin materi. Semua berapa tahun, 2 tahun kita berjalan kayak gitu. Cara nggak langsung mental guru lu ke bawah itu sebenarnya tuh. Iya. Jadi bener-bener tertata gitu loh. Pada awalnya semuanya sendiri sampai akhirnya kita punya manajemen. Tim kreatif kita tinggal manggil, bikin naskah, nyetor naskah, kita melibatkan banyak tim kreatif. Naskah lo mana nih nggak lucu, bawa. Oke ini lucu kita pakai, bayar. Kostum ada yang ngurusin kostum, oh bajunya yang oke, yang ini yang buat ini ganti, yang ini penonton, ada koordinator penonton. Sampainya akhirnya manajemen kita benar-benar manajemen pelawak profesional yang kita benar-benar tinggal datang terima naskah belajar. Tapi tetap latihan. Itu yang tidak pernah ditinggalkan Cagur, tetap latihan sampai waktu terakhir kita masih punya acara bertiga pun kita masih latihan. Berarti chatting udah berjalan waktu itu ya? Chatting udah berjalan. Waktu itu kita mobil masih 1/3 bro. Yang Kopaja? Bukan, mobil pribadi. Oh mobil pribadi. Awalnya mobil Cagur tuh Daihatsu Ceria. Yang mobil kecil tuh warna merah. Iya. Yang kalau mau pakai booking. Besok gua adik gua wisuda, gue nganterin adik gue ya. Iya. Oh besok saudara gue kawin kata Naji. Oh besok gue nganterin emak gue ya ke sini, mobil gue pakai. Jadi kita kalau mau pakai mobil booking. Setahun kita pakai mobil 1/3 karena waktu itu manajemen berpikir, aduh udah nggak enak nih Cagur naik angkot. Dan dulu kemana-mana kita pakai angkot untuk menjaga pride. Oke buat sementara kita 1/3 dulu deh mobil. 1/3 mobil Cagur pakai rame-rame. Yang pakai pesen segala macam setahun sampai akhirnya kita bisa beli mobil sendiri masing-masing second. Gue mobil pertama gue yang punya sendiri tuh Daihatsu Taruna. Narji Toyota Suzuki Escudo. Narji Escudo tahun 97. Gue Taruna 2001, Narji Escudo 98 apa 99. Itu Taruna kalau gue boleh tahu lu pakai sampai tahun berapa tuh? Yang warna merah. Taruna itu gue pakai lumayan lama, 2 tahun gue pakai. Sampai benar-benar gua nggak jual, akhirnya gua kasih abang gue. Dari Taruna baru gua bisa beli Honda Jazz. Gua punya mobil impian gua Daihatsu Toyota Honda CR-V. Baru sekarang. Nggak usah ditanya, semuanya ada, tinggal tunjuk kalau mobil sekarang ya. Alhamdulillah ya. Amin. Dulu gua mengalami satu mobil bertiga. Ya? Gue ngalamin ke Indomaret, lupa nurunin saking noranya. Rem tangan tuh naik, tuh mobil jalan. Serius? Sampai di ban itu keluar oli. Anjing, namanya orang kampung nggak bisa baru belajar mobil. Rem tangan nggak gue turunin, mantesan agak berat. Gue paksain ke Indomaret. Apa tuh mobil waktu itu? Ceria itu Daihatsu yang masih gue pakai bertiga. Ceria. Bang, berasap bannya. Nanti kok gitu kenapa? Gue liat, wah rem tangannya masih di atas. Orang aja. Itu pengalaman yang luar biasa banget itu ya. Itu dan posisinya pas lagi udah beli mobil sendiri tuh. Oh belum. Yang lu udah beli mobil sendiri.
kita bicara tempat tinggal nih. Lu tinggal bareng-bareng atau memang udah Waktu cabur? sempet tinggal bareng-bareng dalam waktu lama atau Oh memang? enggak, kita nggak pernah tinggal bareng. Tapi waktu itu kalau waktu bikin materi, kadang gue di rumahnya Narji, ngumpul bertiga sama Bedu. Narji di rumahnya, lebih sering di rumah Narji, karena waktu itu rumah Narji lebih relatif lebih besar daripada rumah gue yang tinggal di kontrakan. Bedu yang tinggal di rumah BTN, sempit. Gue kontrakan kecil, sempit. Jangankan buat tampung Narji sama Bedu, gue tidur keluarga gue aja sumpek. Jadi kita lebih sering di rumah Narji, karena Narji punya kamar waktu Di itu. daerah mana itu Kang? Pamulang. Oh, Pamulang. Narji mah bapaknya udah kaya. Oh, Maksudnya, emang udah orang berada waktu itu ya? Narji sudah lebih mapan keluarganya. Bapaknya punya bisnis sewa tenda, kakaknya punya salon. Oh. Jadi waktu itu Narji anak bontot yang penghasilan lawaknya ya udah buat Narji gitu. Oh, iya, Kalau iya. gua penghasilan lawak gua ya buat keluarga besar. Gua masih buat nyokap, ngasih ngongkosin adik gua, ngasih duit abang ngirimin abang gue. Iya. Iya. Jadi gue tuh termasuk yang beli apa-apa terakhir. Oh, utama Narji udah beli rumah, gue belum, masih ngontrak. Wendy waktu itu udah beli rumah, gue masih ngontrak. Narji ganti mobil, gue belum. Wendy ganti mobil, gue masih pakai mobil yang lama gitu. Gue serba terakhir tuh di Cagur waktu itu ya. Jadi tapi hasilnya Amin. ya alhamdulillah Kang ya. Alhamdulillah. Dan itu yang ngasih gua ambil positifnya dari lu untuk bergaul sama siapa aja nggak pernah mandang kasar Kang. Nggak pernah mandang lu siapa gitu. Bahkan tuh lu sama fans club lu sendiri tuh sampai gua pernah denger lu liburan ke luar negeri lu ngajak fans lu ya. Ya. Gue pernah ke Turki, gue ajak fans gue berapa orang ya? Fansnya diajak liburan ke Turki. Gua ajak Gila ya. 2 orang. Kenapa nggak kepikiran ngajak gua gitu? Kan gue belum kenal sama lu, Bro. Udah. Tapi lu Tahun boleh berapa? lu boleh doang buat gua waktu itu. Oh, iya. Ya lu ngomong beli jaket 25 juta ke gua. Ya. Nggak bercanda itu. Nggak, maksudnya emang gua juga Enggak, jadi waktu itu gua ngerasa emang itu ya udah itu mungkin bagian dari liburan keluarga lu kan. Itu memang ya udah deh lu mau oleh-oleh apa deh. Ya, terserah dah kan mau ikut aja kan lu mau ngasih. Lu baru ngomong kan ternyata ngajak fans club lu ya buat liburan nih. Iya, karena waktu itu jadi menurut gue fans itu adalah anggota keluarga yang tidak tercatat di kartu keluarga. Iya. Makanya gue namain fans gue tuh keluarga Bang Jali KBJ, karena buat gue mereka juga keluarga. Inspiratif banget ini asli. Cara dia memperlakukan fans itu ya keluarga, intinya fans itu keluarga, cuman bedanya nggak ada di kakak gitu. Nah, karena gue terharu banget waktu keluarga Bang Jali ulang tahun pertama, kedua, ketiga, itu ada yang dari Bangka kerja jadi pemecah batu. Bukan Bangka Kemang ya. Bangka Solo bro. Pemecah batu, ngumpulin uang 1.000-2.000 setiap hari berbulan-bulan buat ongkos. Buat ketemu lu. Wah gila gue bilang. Terus ada yang dari Banten, dari Jogja, dari mana-mana, Kalimantan, ulang tahun KBJ, semua ngumpul di Jakarta. Nyanyi. Lawak udah pasti lu lahir dari situ. Host ceritanya. Banyak yang orang nggak tahu nih. Lu itu sebagai seorang pecinta seni sulap, padahal pekerjaan lu ini bukan sebagai seorang selebritis atau pesulap. Dibilangnya selebritis sulap ya. Iya. Pesulap yang tampil di TV-TV. Tapi lu sangat mencintai seni sulap dan gue bisa melihat itu gimana cara lu melihat pertama kali ngeliat pertunjukan gua nih. Di mall lu ngeliat pertunjukan gua dan ternyata bro, gue demen bro, Mang Sulap bro. Gue tuh yang ada terlintas di otak gue, ini cuman artis banyak duit dan cuma bisa beli alat sulap nih. Ternyata itu jauh berbeda men. Bener-bener dia pelajari seni sulapnya dari nol, dan gue herannya dia nggak membuat seni sulap itu menjadi terlihat murahan. Jadi justru dia melihat seni sulap itu sesuatu yang sangat berkualitas. Bisa dibilang pecinta seni sulap lah itu. Itu kenapa bisa jadi seperti itu kan? Yang ada di otak lu itu seperti apa kan maksudnya? Gue diracunin sulap pertama kali sama bokap. Dari kecil gue sudah akrab dengan seni sulap. Bokap gue adalah pecinta seni sulap. Trik pertama yang diajarin bokap gue adalah sapu tangan kosong, dibuka, ditaruh korek, batang korek. Iya. Taruh batang korek, tutup, koreknya lu patahin, tak, patahin bunyi Iya, yang matiin iya, sendiri. iya. Gue buka, koreknya utuh. Oh. Itu
trik sulap pertama, wah itu bikin gue kagum. Lu masih kecil, umur berapa itu dulu? SD gue itu. SD. Kelas 3 SD gue udah kenal seni itu, seni sulap. Terus gue dikasih buku sulap sama papa. Nih deh nih buku-buku sulap gue dibeliin gue di Gramedia. Semua buku itu gue pelajarin mulai dari narik bola yang ada di botol. Serius lu? Berarti lu punya bukunya itu? Gue punya bukunya. Bagaimana koin, taruh koin cepean, ada gelasnya ditutup pakai kertas, diangkat, kertasnya diangkat, koinnya hilang, taruh lagi, diangkat, koinnya ada. Gue udah bisa itu dari kecil. Yang di bawah gelasnya ditutup dengan kertas yang sama dengan alas, sehingga koinnya hilang. Udah banyak lagi sulap lainnya. Nah itu mendarah daging di pikiran gue. Seni sulap itu keren karena dari sulap gue bisa belajar bagaimana menguasai audiens dengan cepat. Oke. Gue mainin sulap aja di SD udah pada ngumpul, di SMP gue mainin sulap udah pada ngumpul. Nah kecintaan itu ke bawah terus sampai sekarang. Dulu gue cuma bisa mainin alat-alat murah. Bentar, itu berarti lu SD, SMP udah, lu nggak ngelawak itu udah main sulap berarti ya? Oh gue udah sulap hanya untuk kesenangan gue. Nggak, intinya untuk teman-teman lu udah main sulap berarti kan? Udah. Oh ya ini berarti emang lu udah. Gue udah seneng sulap Ya, dari. I think you are magician, udah ibaratnya lu lahir udah bukan dari pelawak lagi kalau gue bilang. Iya, gue belum pelawak, gue udah sulap. Nah, konteksnya adalah pelawak gue jadikan sebagai profesi. Sulap waktu itu cuma kesenangan. Kesenangan, tapi kesenangan lu udah bisa tampil depan rekan-rekan lu. Iya, nah makanya itu gue bilang sulap itu cara yang paling efektif dalam pergaulan. Lu mainin satu trik ngumpul. Wah. Dulu gue ada, wah gila lu Den, ya tetang petenteng anjing dianggap sakti. Waktu itu dianggap sakti SMP gue mainin sulap Gua lagi. kebayang tuh songongnya lo waktu itu tuh. Iya, gue main, gue misteri itu doang tuh yang mata-matain korek. Si Denny, gue yang matain, patah. Serius nggak patah kali, kan lu bunyi denger. Wah. Terus, wah, trik kartu, gimana kartu bisa ada di. Gue pernah ngelihat bokap gue sulap ngilangin silet dari meja, tahu ada di perut saudara gue yang di perutnya Bang Fitri. Jadi naruh silet, tutup gelas, diangkat keras, hilang siletnya. Tahu Bang Fitri teriak-teriak, ada settingan bokap gue. Ada. Kenapa Fit? Nggak tahu. Dibuka kaosnya, silet ngelip di sini. Wow, gitu yang nonton bapak-bapak tetangga gue. Wah, heran dianggap sakti bokap gue. Nih pindah silet dari meja ke perut, padahal kan yang di perut udah disimpan duluan. Nurun itu berarti nurun itu ya dari bokap lo ya. Nah bokap gue sempet dibilang orang sakti sampai tetangga gue yang hilang motor Minta tolong sama minta bokap tolong ke bokap. Dan sama bokap dikerjain gitu. Aduh ini, Yeah. ini lucu banget, gue gak pernah cerita ini dimanapun. Siap, namanya waktu itu Bang Kasim. Bang Kasim. Motornya hilang. Bang Jali ya, kita mah tahu dah Bang Jali orang pinter. Motor saya hilang, tolong lah Bang. Bokap gue kan emang orang gila bro, udah kasus itu kayak gue. Gue lebih tepat gue kayak bokap gue seneng ngerjain orang. Iya. Kenapa emang? Motor saya nih Pak, gini hilang Bang, gini. Udah lu tulis dah nama emak lu siapa? Ya karena waktu itu salah satu syarat untuk bisa dikerjain kita harus tahu nama ibu kandung. Iya. Tulis sama si Bang Kas itu. Ditulis nama ibunya, yaudah taruh meja dah, ntar malam gue kerjain. Itu ada nama emaknya dia, maksudnya dikerjain tuh mau didoain, dicari masih ada nggak di motor. Itu kertas nggak disentuh-sentuh, dibaca juga kagak bokap gue. Tahu 2 hari kemudian balik lagi tuh orang cium tangan ke bokap, makasih Bang motornya ketemu. Padahal bokap gue dibaca juga kagak itu kertas. Baru pokoknya Nggak salah lo, ya nurun. ini masih rezeki lo, ini masih rezeki lo itu. Aduh mau gue cerita ke gue, padahal papa baca juga kagak itu gitu. Nah itulah kehebatan orang kalau orang udah percaya. Iya. Semenjak itu ada yang anaknya mau dipecat, anaknya satpam tetangga gue mau dipecat, nemuin bokap gue, Bang tolong Bang, ya ada Bang Jema nggak usah ini dah, saya mau udah denger dari orang katanya si Kasim aja ketemu itu motornya sama Bang Jali nih, tolong banget Bang ini anak saya mau dipecat, udah dipanggil 2 kali dipanggil, katanya besok mau dipanggil lagi ya gimana sih caranya. Datang sama caranya, nama ibunya tulis, dibaca di kakaknya, besok tetap balik lagi, makasih Bang ya, bawain apa, tentengan kue, parcel buah.
makasih ya bang, si Jaya kagak dipecat. Padahal mah dipecat juga masa bodoh, bokap gua nggak mikirin juga. Nah ini kan udah awal mulai sulapnya. Buat saat ini nih, ketika lu benar-benar mencintai seni sulap, kalau dibilang jasa sih enggak ya, yang akhirnya membuat lu mencintai seni sulap sampai sekarang gitu loh. Apa sih yang membuat lu mencintai seni sulap? Mungkin ada seseorang yang menginspiring lu, yang mungkin dia juga ada terus buat lu ketika lu lagi dibutuhin gitu. Nah kalau gue awalnya tuh dari yang tadi gue ceritain bokap, terus gue ketemu makin kesini gue kenal. Gue senang banget sama trik-triknya David Blaine. Gue punya DVD-nya David Blaine. Gue pelajari, nonton, gue kulik, replay lagi sampai akhirnya gue bisa menemukan rahasia dari triknya dia. Yang Bitcoin, gue punya, terus sulap bagaimana kartu keluar dari mulut, gue bisa, gue main itu. Orang begitu semua bro. Terus gue mulai ngoleksi alat-alat sulap, terus gue kenal sama lo juga yang menurut gue salah satu yang bikin seni sulap di gue tuh makin hidup lagi. Gue dapet referensi update alat-alat terbaru dari lo. Oh, bang, ini ada yang bagus nih Kang. Gini, lo kirim videonya, gue pesen. Alat sulap gue tuh kalau gue liatin banyak banget. Ini yang masih ada bro. Belum lagi yang lu buang, yang lu lupa. Yang gue lupa, gue inget. Gue sebutin juga pada lupa-lupaan tuh Kang. Lu ada ini Kang, lu udah punya ini Kang. Yang mana ya? Sampai akhirnya tuh gue yang ngerapin alat-alat sulap dia tuh nggak lu? Gue bikin satu koper tuh nggak lu? Kang ini alat sulap lu nih, udah lu nggak boleh kemana-mana nih. Rip nih alat sulap gue berantakan nih gini. Ntar gue cariin kopernya gini. Dirapinin udah beres semua, mantap. Agak lo nih Rip yang berjasa buat gue sampai sekarang. Thank you Kang. Kalau gue mau ngisi diminta sulap, gue konsultasi sama dia. Selain Arif juga ada Mas Didi itu keren juga. Gue sering tukar pikiran sama dia juga. Gue suka pesen alat sama dia juga. Ya itu sih udah dua nama itu yang buat gue sampai sekarang tuh jadi konsultan sulap. Thank you banget. Tempat gue nanya. Thank you banget. Gila nih seseorang yang sangat menginspirasi banget, dan terima kasih banget nih Kang, karena nih sore ini makin gelap nih, jadi lu udah bisa menikmati apa yang gue sajikan sore hari ini. Gimana, suka? Apa kurang? Suka. Harusnya lu habisin sih sebenarnya. Nah tapi gue tuh gampang kenyang. Gampang kenyang. Lambung gue kecil. Kalau lambung lu kan lu makannya banyak, kan di dalam perutnya ada gembel 4. Oh gitu. Ada jin lagi nih, gue masih makan jin lagi umat nih. Jadi kedepannya terus berkarya untuk Kang Denny. Amin. Dan keep humble kepada semua orang, dan gue yakin gak usah gue kasih tau lo akan humble ke semua orang karena udah cetakannya seperti ini. Asli ini orang yang banyak ngebantu gue juga secara nggak langsung, ngebantu karir gue, ngebantu segala macem, dan dia udah gue anggap kayak kakak kandung gue sendiri sebenarnya ibaratnya. Jadi untuk Kang Denny maju terus, terima kasih banget nih untuk waktunya. Amin, sama-sama bro. Dan udah sajiannya, dan mudah-mudahan lo suka. Kedepannya gue dikasih kesempatan untuk ngobrol lagi sama lo Kang ya. Ntar lo mampir ke channel gue. Gue harus ke rumah lo channel dong. Pasti gue mampir ke channel Kang Denny, oke? Rif El Guero TV, jangan lupa subscribe dan mampir ke Denny Cagur TV. Subscribe Rif El Guero, keren. Rif El Guero TV dan Denny Cagur TV. Oke, gue Rif El Guero. Gue Denny Cagur. Dimakan Wallace. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.